Chase! Pada cerita sebelumnya, setelah menyelamatkan Rachel dari Dr. Niles Calder, Dick dan Corey pergi bersama Rachel dan Gar. Tetapi selanjutnya, Nuclear Family melacak mereka lagi dan menyerang mereka kembali dengan sosok ayah yang baru di keluarga aneh tersebut. Akhirnya, mereka berempat memutuskan waktu untuk berlari sudah berakhir, dan untuk pertama kalinya mereka pun bekerja sama. Saat mereka menghadapi Nuclear Family, kita menyaksikan kelahiran tim yang kemudian dikenal sebagai The Titans. Pada akhirnya, Dick Grayson bertemu Dr. Adamson untuk mencari tahu kenapa dia mencari Rachel. Namun, tiba-tiba mereka berdua diserang oleh sekelompok orang yang bersenjata. Di saat itu, dia pun dibantu dan bertemu dengan sosok Robin yang baru. Titans Seasons pertama episode ke-6 ini akan kita rekap. Tapi sebelumnya, bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga ya Instagram DC Indonesia. Oke, terima kasih. Titans season pertama episode ke-6 ini telah tayang pada tanggal 16 November tahun 2018 dengan durasi selama 47 menit yang berjudul Jason Todd, yang disutradarai oleh Carol Bankers dengan penulis cerita oleh Richard Hathorn dan Jeffrey David Thomas. Selanjutnya tentu saja kita akan membahas rekapnya. Oke, let's go. Awal film, kita berada di pemakaman keluarga Grayson Family. Ya, tepatnya 15 tahun yang lalu. Tampak beberapa keluarga sirkus menghadiri acara pemakaman tersebut. Dick Grayson yang remaja dengan kesedihannya meratapi di atas kuburan orang tuanya. Setelah acara pemakaman tersebut, dia duduk bersama seorang pria berkulit hitam. Dalam pembicaraan mereka berdua, laki-laki tersebut meyakinkan kepada Dick Grayson yang remaja bahwa dia lebih baik tinggal bersama Bruce Wayne daripada hidup bersamanya. Karena bagi dirinya, jika tinggal bersama Bruce Wayne, tentu masa depannya akan menjadi lebih baik. Dan intro di film ini pun dimulai. Titans season pertama episode ke-6 dengan judul Jason Todd. Kita beralih ke masa sekarang, tepatnya di Chicago. Robinnya Jason Todd bersama Dick Grayson menyeret mayat atau tubuh Dr. Adamson yang sepengetahuan mereka masih hidup atau sudah mati. Bagi Jason Todd, kali ini adalah hal yang luar biasa bisa bekerja sama dengan Robinnya Dick Grayson. Ya, Robin bersama Robin memberantas lawannya. Setelah berganti pakaian, Jason Todd dan Dick Grayson mengendarai mobilnya bersama tubuh Dr. Adamson yang dibawa untuk mencari sebuah tempat agar menyekap si Dr. Adamson. Disinilah Dick Grayson mengenali sosok Robin yang baru saja direkrut oleh Batman di saat awalnya Jason Todd yang mencuri mobil Bruce Wayne, lalu mengadopsinya dengan alasan Jason Todd memiliki potensi untuk menjadi sidekicknya Batman. Setibanya mereka di sebuah apartemen di Lakeshore Drive untuk menginterogasi Adamson, Dick terlebih dahulu mengeluarkan chip yang ditanam di tangannya sebagai alat pelacak bagi Batman yang mencari di mana tempatnya berada. Hal itu sebelumnya telah diberitahukan oleh Jason Todd. Kemudian Corey menghubunginya
dan memberitahukan bahwasanya nuklir family mati dengan kondisi kepala mereka meledak. Lalu meminta Corey dan teman-temannya yang lainnya untuk menyusulnya ke tempatnya, yaitu di Chicago. Setelah mengeluarkan chip yang ditanam di tangan Dick Grayson, dia pun kemudian menyuruh Jason Todd untuk kembali ke Gotham saja. Jason Todd menolaknya karena dia datang ke sini dengan tujuan untuk memperlihatkan beberapa foto yang dititipkan oleh Batman. Foto-foto itu menunjukkan beberapa mayat korban yang mengalami wajah yang kritis. Ya, wajah-wajah itu disebabkan oleh pengaruh asam, yang dimana foto itu dikirimkan ke kantor polisi yang ditujukan kepada Robin. Dick Grayson mengenali mereka semua. Ternyata mereka adalah Hellish Circus, teman-teman keluarga sirkusnya pada waktu dia remaja. Kemudian Dick Grayson pun menghubungi Atlas the Strongman alias Clayton Williamson, seorang pria kulit hitam yang tadi berbicara dengan Dick Grayson remaja. Sebelum berangkat untuk bertemu dengan Clayton, ternyata teman-teman The Titans-nya datang ke tempat mereka. Di sanalah mereka berkenalan dengan sosok Robin yang baru. Corey Anders mengajak Dick Grayson ke toilet untuk melihat tubuh Adamson, yang sampai saat ini diketahuinya Adamson bekerja dengan sekte yang bernama The Organization yang bekerja untuk ayah Rachel. Selanjutnya Dick Grayson pun melanjutkan maksud dan tujuan si Robin yang baru ini untuk mencari pembunuh sekelompok orang-orang yang dikenalnya di Hellish Circus dan memastikan seseorang yang dikenalnya itu agar menjadi lebih aman, yaitu tentu saja yang bernama si Clayton William. Dick Grayson meminta Corey untuk di sini sementara waktu menjaga Adamson dan teman-temannya, sedangkan dia bersama Jason Todd ingin bertemu dengan Clayton William di Milwaukee. Kemudian kita beralih ke tempat Clayton William. Ketika dia sedang berjalan, terlihat seorang yang mengunyah es krim, lalu menjatuhkan dengan sengaja es krim tersebut dan mengikuti Clayton dari belakangnya dengan secara diam-diam. Clayton sekarang bekerja sebagai security di salah satu tempat hiburan. Dick Grayson berhasil masuk ke tempat hiburan tersebut, sementara Jason Todd tidak. Setelah bertemu dengan Clayton dengan kerinduan yang luar biasa, mereka pun saling berpelukan. Akhirnya Dick menjelaskan maksud dan tujuan untuk bertemu dengannya dengan memastikan bahwasanya Clayton sampai saat ini merasa masih aman-aman saja, tidak ada yang mengganggu dirinya. Setelah memberikan nomor telepon mereka masing-masing, tiba-tiba saja si Jason Todd yang menyelinap masuk membuat ulah. Lalu tiba-tiba lagi ada ledakan bom yang membuat orang di sana menjadi panik. Ternyata sebuah mobil meledak di depan hiburan. Dick Grayson lalu menghubungi Clayton yang masih di dalam. Tiba-tiba yang mengangkat teleponnya adalah orang lain, seorang yang menggunakan topeng di sebelah wajahnya. Kita beralih ke 2 tahun yang lalu di kota Gotham. Anthony Zuko ditangkap oleh aparat atas tuduhan pemerasan dan penghindaran pajak. Dick Grayson saat itu yang masih menjadi petugas kepolisian di kota Gotham ingin Anthony Zuko berada di penjara karena Anthony Zuko adalah pelaku pembunuh dari keluarga Grayson family, bukan mendapatkan program untuk perlindungan tahanan. Di saat Zuko dibawa oleh mobil tahanan, di dalam perjalanan Robinnya Dick Grayson pun menghajar Zuko habis-habisan. Tiba-tiba anak buah Maroni, seorang mafia besar di kota Gotham, menyerang Robin lalu meninggalkan Zuko yang tertembak. Sebelumnya dia meminta untuk Robin untuk membantunya, namun Robin menolaknya. Itulah kenangan si Dick Grayson yang mengetahui bahwa yang mengangkat telepon si Clayton adalah anaknya Anthony Zuko. Anaknya mengira bahwa
Robin lah yang telah membunuh ayahnya pada saat itu. Sesaat kemudian, setelah berdebat dengan Jason Todd, dia mendapatkan pesan bergambar yang menampilkan foto Clayton sedang disekap. Kemudian dia ke tempat Clayton yang sedang terikat di sebuah pabrik. Ternyata yang melakukannya adalah Nick Zuko alias Melting Man. Setelah pembunuhan Anthony Zuko, ayahnya, polisi berhenti melindungi keluarganya. Sementara itu, keluarga Maroni memburu mereka, membakar mereka semua dengan asam Florida. Nick Zuko, putranya Anthony Zuko lah satu-satunya yang selamat dalam insiden itu. Desas-desus menyebar tentang Robin yang bertanggung jawab atas kematian Zuko di tangan Maroni. Dengan rincian, si Dick Grayson di kantor polisi tentang Tony. Tidak sulit untuk percaya bahwa mereka adalah orang yang sama. Sebagai untuk pembalasan dendam, Nick Zuko, anaknya si Anthony Zuko, menargetkan dan membunuh hampir semua anggota Hell's Circus dengan cara melelehkan wajah mereka dengan asam yang sama yang membunuh keluarganya, dan hanya menyisakan Clayton William sehingga dia bisa menggunakannya untuk memancing Dick Grayson untuk menyaksikan kematian Clayton. Namun akhirnya rencana itu tidaklah berhasil. Dick Grayson dikejutkan oleh kehadiran Jason Todd yang memakai kostum Robin lalu membantai Nick Zuko. Tiba-tiba petugas kepolisian datang ke tempat mereka. Namun Jason Todd bukan malah berlari, dia malah menghajar semua polisi di tempat itu. Setelah berhasil mengendalikan suasana dan menjadi aman dan terkendali, Corey Anders pun menghubunginya yang menjelaskan bahwa Adamson sudah mulai sadar kembali. Di tempat Corey, dia menginterogasi Adamson, tetapi si Adamson memintanya untuk membunuhnya karena bagi dirinya dia hanya ingin berbicara dengan Rachel saja. Dan cerita pun bersambung. Teman-teman DC Indonesia dimanapun berada, itulah rekap cerita dari film series Titan season pertama episode ke-5. Dari rekap cerita tersebut berikut rangkuman cerita singkatnya. Sebelum Dick dapat bersatu kembali dengan The Titans, dia sebenarnya dengan berat hati untuk bekerja sama dengan Jason Todd, yaitu Robin yang baru, untuk menangkap seorang pembunuh berantai yang menargetkan pemain dari keluarga sirkus yang bernama Hell's Circus sebagai pengganti Dick sejak dia menjadi anggota Flying Graysons. Setelah selesai mengatasi masalah pembunuhan berantai tersebut, terungkaplah berawal dari terbunuhnya ayahnya Nick Zuko, yaitu si Anthony Zuko. Atas perkara insiden tersebut, anaknya membalas dendam. Dengan keadaan yang terdesak, si Dick Grayson hampir kewalahan mengatasi masalah ini. Akhirnya Jason Todd kembali dengan kostum Robinnya yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Setelah kasus terpecahkan, Corey Anders menghubunginya dan meminta Dick Grayson untuk segera kembali ke tempat mereka. Yang selanjutnya, cerita Dick Grayson kembali beraksi bersama tim The Titans-nya. Nah teman-teman DC Indonesia, akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Sampai sejauh ini, berikanlah pendapat kalian tentang rekap film series Titan season pertama episode ke-6 ini. Tulis komentarnya di bawah deskripsi video ini. Share jika berkenan, tekan tombol suka jika kalian menyukai video ini. Dan tanpa kata-kata yang panjang, jaga kesehatan teman-teman semua ya. Tetaplah selalu berpikir positif. Dan terakhir, salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. Bye, see you next time.